Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Firliansyah yang menjadi MC pada sore hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik? Baik. Kegiatan pendidikan anti korupsi mahasiswa Unsada ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya sikap jujur, bertanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi korupsi itu bukan serta-merta mengambil uang negara aja, tetapi bisa mencakup tindakan yang tidak jujur, terus bisa penyalahgunaan kepercayaan. Dalam kehidupan mahasiswa tuh terdapat beberapa contoh. Contoh yang pertama itu mencontek, titip absen, plagiarisme, manipulasi dana organisasi. Kadang hal yang kayak gitu tuh sering dianggap remeh, dianggap biasa aja. Padahal tindakan yang kayak gitu tuh bisa numbuhin perilaku yang tidak jujur, lingkungan juga jadi nggak sehat. Maka dari itu muncullah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tuh merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun karakter, kesadaran moral, budaya integritas, agar kita semua nih sebagai mahasiswa Universitas Dharma Persada bisa mencegah atau menolak praktik korupsi. Oke, yang pertama nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama integritas. Sebagai mahasiswa, konsisten antara perkataan, perbuatan, dan nilai-nilai yang dipegang. Mahasiswa itu harus punya prinsip. Apalagi prinsip anti korupsi. Jangan mau disamain sama pejabat-pejabat yang korup itu, tikus-tikus kantor gitu. Jangan mau disamain. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran atau bisa juga transparansi lah. Transparansi dalam komunikasi dan tindakan. Jadi tidak menutup-nutupi kebenaran dan memberikan informasi palsu untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, akuntabilitas. Bertanggung jawab pada setiap keputusan dan tindakan. Gitu. Udah pada gede kan, masa yang nggak bertanggung jawab gitu. Kenalkan, nama saya Agung Nandika Kusuma. Izin bertanya, apakah pendidikan anti korupsi seharusnya diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri atau diintegrasikan ke semua disiplin ilmu? Dan mana yang terbukti lebih efektif secara empiris? Oke, menurut saya ya, sebaiknya dibikin seperti mata kuliah sendiri. Yaitu kayak mata kuliah wajib umum gitu. Jadi seluruh mahasiswa bisa ngambil karena pendidikan anti korupsi ini benar-benar urgent. Kalau generasi kita nih, kita kan suatu saat mungkin aja jadi pejabat ya kan, kita nggak tahu. Tapi pasti kan salah satu dari kita akan jadi pejabat gitu. Makanya pendidikan anti korupsi ini penting banget. Jadi bisa jadi satu lagi tambahan mata kuliah gitu. Kalau korupsi menurut gua kan itu bukan suatu karakter tapi habit. Jadi kalau misalkan dibikin kelas tambahan lagi, menurut gua masih ada ranah-ranah tertentu yang mungkin konteksnya lebih serius lagi. Karena kalau konteks dari korupsi itu menurut gue dari habit, dan itu terlahir dari awareness aja, kayak kita ada rasa kesadaran kalau misalkan hal itu bukan merugikan kita doang tapi orang lain juga. Jadi kalau misalkan kita bikin kelas tambahan pun tapi nggak ada rasa awareness itu akan salahnya korupsi, itu tetap nggak bakal impact apapun gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya membangun rasa awareness aja sih. Jadi kayak korupsi itu nggak ada cuman kenikmatan sesaat doang, tapi impact atau ke ranah-ranah yang lebih buruknya lebih banyak gitu. Jadi kayak benefit cost-nya sangat-sangat nggak balance gitu sih. Udah itu aja. Apabila ada seorang mahasiswa yang yaitu sebagai panitia, nah tapi tidak ada kontribusi apa-apa, tetapi dia minta sertifikatnya, bagaimana menurut kalian? Menurut saya itu tidak relevan karena harus diberikan kepada mahasiswa yang berkontribusi. Tetapi kalau misalnya ada mahasiswa yang tetap meminta sertifikat, maka perlu dilakukan evaluasi secara objektif berdasarkan bukti kerja kerasnya, keikutsertaan dan hasil kerjanya. Pemberian sertifikat tuh kepada
peserta yang tidak berkontribusi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota lain yang telah bekerja keras. Oleh karena itu, keputusan harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan sejak awal kegiatan agar tetap adil dan transparan. Siap jadi generasi anak jadi